بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان بالسلامة والعافية من كل بلية. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومواله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه شر ما قبله شر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukur pada subuh hari ini yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan oleh Allah umur yang panjang, masih diberikan Allah kesehatan dan keafiatan, sehingga kita semua dapat kembali berhadir di ruang induk Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat yang mulia ini, seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan dimudahkan oleh Allah dan segala hajat-hajat kita dunia wal akhirah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Rasa-rasanya hanya semalam kita puasaan. Tiba-tiba hari ini sudah hari yang ke-18. Artinya 12 hari lagi hari raya jangan. Jadi kada kerasaan. Jadi semakin kesini memang waktu itu semakin kada terasa. Tahun demi tahun kada terasa. Tapi mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, amin. Mudahan bertemu dengan Ramadan yang di tahun akan datang, amin ya rabbal alamin. Jadi subuh ini insyaallah kita membahas satu tentang kenapa Allah turunkan Lailatul Qadar atau disebut malam Lailatul Qadar. Padahal malam itu ya Laila sudah. Kedua kali malam. Cuma bahasa Arab Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul malam. Lailatul Qadar. Cuma orang kita ya labas lah kada apa-apa. Nang kayak orang juga lah tulak haji, tulak umrah. Ikam naik belajar ke gunung Jabal Uhud. Gunung itu ya Jabal sudah. Ya bahasa. Mudahan bahaji ba umrah sabarataan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi satu tentang Lailatul Qadar, dua tentang Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
tepat di malam Lailatul Qadar. Insyaallah lah. Mudahan kena sampai waktunya. Bila kada sampai terhutang dengan duit. Dan panjang umur sahabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dulu. Kenapa Allah berikan kepada umat Rasulullah ini Lailatul Qadar? Itu satu dulu harus kita tahu. Artinya Allah itu menjadikan sesuatu apapun pasti ada sebab dan alasan tertentu. Kalau kata Habib Ali sahibul Maulid Simtud Durar, khalaqal khalqa li hikmah. Allah menciptakan apapun, Allah maulah apapun, pasti ada hikmahnya, pasti ada alasan tertentu. Nah, sama, kenapa Allah berikan Lailatul Qadar ini kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ternyata ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama tafsir, mereka menjelaskan bahwa dulu di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi sedang dudukan dengan sahabat-sahabat Sidin, Nabi berkisah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israil. Itu di dalam kitab tafsir. Bahwa pernah satu ketika Nabi Muhammad itu menceritakan seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil, umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan ngaran beliau ini Sam'un al-Ghazi. Sam'un. Ismuhu Sam'un al-Ghazi. Lalu ujar Nabi mengisahkan laki-laki ini. Dulu ujar Rasulullah, ada laki-laki di zaman Bani Israil, orangnya hebat. Hebatnya di mana? Orang ini kata Nabi Muhammad, ia berjuang, ia berperang, ia menegakkan agama Allah, berperang kurang lebih 1000 bulan. 1000 bulan berperang aja. Dia soal berperang. Paling bini di rumah. Ini Sam'un al-Ghazi kata Nabi Muhammad, berperang di jalan Allah, menegakkan agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan tahun, berapa tahun kira-kira? Ya kurang lebih 83 tahun lah. 83 tahun lah. 83 tahun berperang. Jadi saat sahabat itu mendengar kisah Nabi Muhammad ini, lalu hati sahabatnya rasa takjub. Wah, hebat banget umat bahari. Ini umat dulu ini memang satu, umurnya panjang-panjang. Jauh umur umat Nabi Muhammad ini umurnya yang paling sisa. Umat terakhir yang diutus oleh Allah adalah umat Nabi Muhammad. Umur yang paling kada panjang umur umat Nabi Muhammad. Awak yang paling kada gana awak umatnya Nabi Muhammad. Karena kalau kita melihat sejarah itu, contohlah Nabi Adam itu umur sidin 1050. Berapa? 9,5. Umur bian berapa? Artinya umat-umat bahari ini umur panjang-panjang. Ada yang 800 tahun hidup, ada yang 700 tahun. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu dan Nabi bena sittin wa sabain, hanya sekitar 60-70, melebihan diskon. Kada tentu yang anu panjang umur, kada tentu nang garing itu handap umur, kada tentu, karena umur tidak ditentukan garing atau tuhannya, anumnya, sehatnya. Nangaran aja itu bila sampai sehat kah, anum kah, kuat kah, bila datang jim opel habisnya. Dan panjang umur saudara. Jadi saat mendengar kisah Nabi Muhammad, sahabat ini rasa pesimis. Aduh, kita ini kada kawat mengalahkan amal orang bahari. Karena satu umur umat bahari itu ratusan tahun.
Sedangkan para sahabat-sahabat ini kan kita umat Nabi Muhammad umur paling 60, 70. Sahabat itu ada yang meninggal 60 tahun, ada panjang umur. Nah, lalu di saat sahabat itu hati mereka itu sedih karena melihat amal-amal umat terdahulu itu hebat-hebat, lalu di saat itu Allah turunkan surah Al-Qadar. Ya, ini nih. Nanti ya kan kebiasaan kita di Banjar, bila tarawih itu bila mulai pertama sampai 15 itu malam nang dibacakan al-hakumut qul huwallah wal asri qul huwallah wailul hanya mana sudah qul ini segalanya qul ya mun sawat qoler di tarawih sumpah yang akan aja lagi. Tarawih kita ini sudah nyaman. Al-hakumut qul huwallah wal asri qul huwallah. Itu mencari yang paling laju. Paling laju di mana ya? Itu situ ya. Valentino Rossi-nya kalah lajunya. Saking lajunya. Itu kebiasaan kita kalau lah al-hakumut qul huwallah. Tapi bila sudah masuk mulai malam 16 sampai akhir, pindah surahnya. Rakaat pertama enggak pernah dibaca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunlah itu ayat. Ujar Allah, kami turunkan itu Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Ujar Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu ujar Allah Subhanahu wa taala, bila kita beribadah tepat di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih hebat, lebih baik, lebih banyak dari sampun yang berperang 1000 bulan. Itu kisahnya. Ada sembarang 1000 bulan. Artinya 1000 bulan ini beramal full. Siangnya puasa, malam tahajud. Cuma ada malam Lailatul Qadar. Digabung dengan malam Lailatul Qadar, itu yang amal 1000 bulan kalah dapatnya pian yang beramal di malam Lailatul Qadar. Nah, yang jadi pertanyaan, apabila malam Lailatul Qadar itu? Kira apabila? Nang jelas malam mah malam. So ngarannya kan malam Lailatul Qadar. Cuma Nabi itu menganjurkan, ujar Nabi, taharru, ujar Nabi, carilah, intai malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini orang Banjar ini bila hari pertama tuh hibak masjid. Hari pertama, kedua, ketiga hibak. Mung sudah 15 ada kemajuan sudah. Kemajuan sab. Orang apa orang? Sabnya mau maju. Tapi kenang hati na ulama nih. Baapana? Bila sudah parak akhir malam 25 kah umma bahibak ulang bapasang tarang pulang di luar masjid urang hebat juga orang Banjar nih lah. Untung juga pulang tuh, untung juga pulang. Kita nih modelnya tuh mengamalkan yang awal lawan akhir. Awalnya berhimat, tengahnya hilang, akhirnya berhimat pulang. Mudahanlah. Tapi pian kadosan pian cari pian tunggui mah kadosah Lailatul Qadar. Kira pian Lailatul Qadar itu nang napa? Lailatul Qadar itu kan waktu. Jadi kadang mesti pian nang menamui Lailatul Qadar itu kadang mesti nang melihat apa ya? Anu dia aku melihatnya malam tadi dari anu model cahaya turun, kayaknya kebakaran api turun. Jadi Lailatul Qadar itu kadang mesti nang melihat nang langit belah dua. Ada di mana bisa? Aku malam tadi jadi Lailatul Qadar aja. Ya kawan tanya, mereka melihat anu rasa-rasa mimpi pun aku dia melihat anu nih langit belah langit. Jadi ujar kawan, di mana itu melihat? Di rumah, di kamar. Oh, di kamar aku.
Jadi ujar kawan kayak bagisannya waktu berapa rupanya anak merabahi aku muhabahnya. Anak itu kan musawar. Rupanya murid anak tak muhabahnya. Pebincalak rasa belah langit. Allah. Jadi kata mesti cerita ada mesti. Cuma memang ada sebahagian orang-orang sholihin itu memang diberikan, dilihatkan Allah tandanya memang ada. Di antara tandanya satu, pepohonan itu, ini sebahagian orang aja yang dilihatkan Allah. Pepohonan itu terbalik, akarnya ke atas atau ke bawah, karena sujud di hadapan Allah malam Lailatul Qadar. Cuma jangan dia yang turun mencari pohon terbalik lah. Dia turun kemana aja mencari pohon terbalik. Itu kadang itu khususiat yang Allah berikan kepada orang-orang saleh. Termasuk dulu Syekh Abdullah Al-Hindi, kuitannya Datu Kelampayan. Orang India kan? Jadi abahnya Datuk Kelampayan itu kan bukan orang Indonesia, orang Hindi. Mama si Jenang orang Banjar. Nah, jadi waktu Mama Datuk Kelampayan mengandung Datuk Kelampayan dalam parut, di malam bulan suci Ramadan turun dua laki bini ke Batam. Karena zaman dulu bahari kadang ledeng, banyak batang di sungai. Turun dua laki bini ke Batam. Hendak berwudu qiyamul lail, jadi dua laki bini ini. Bini tak betiangan tetap di bawah qiyamul lail. Kalau jadi alasan bagi ibadat ada. Turun berdua, turun. Setelah turun berdua ke Batam, ternyata berdua ini melihat ciri tanda Lailatul Qadar. Itu macam-macam diberi Tuhan. Sesuatu yang ajaib, yang di luar akal kita. Turun yang dua laki bini, abahnya Datuk Kelampayan, mamanya Datuk Kelampayan, turun ke Batam. Seketika turun itu melihat sungai itu beku seberatan begini. Beku loh. Lain karing lain. Beku lah beku ya. Bahasa kitanya beku tadi bang. Nah dari situlah Datuk Kelampayan tahu, wah ini malam Lailatul Qadar nih. Jadi berdoa dua laki bini. Kita berdoa nah, mudahan anak nang di dalam parut ini mudahan jadi orang soleh, kabul saja. Dan jadi orang bahar itu bila melihat Lailatul Qadar itu doanya sebutin aja, mudahan alim keturunan. Menwah ini, Lailatul Qadar mah mudahan sugih. Nanti dipikirkan sugih dulu. Nanti dipikirkan ini sedang mengandung anak nih. Mamanya Datuk Kelampayan jadi ujar kita Datuk Kelampayan kita berdoa lawan Allah mudahan anak nang di dalam parut alim 7 turunan alim ya. Aduh Allah masyaallah. Orang bahari tah gitu. Jadi kalau tanda nang kawan diketahui satu, angin malam itu kada bertiup kencang, ramai aja. Nah, itu salah satu ciri malam Lailatul Qadar. Tapi yang harus mencari itu adalah pokoknya bila 10 akhir Ramadan bahimat ya bang. Ya 10 akhir Ramadan bahimat belanja. Lucu juga. Lailatul Qadar masyaallah. Untung jadi umat Nabi Muhammad masyaallah untung banget. Pian adalah satu diberikan Lailatul Qadar karena umur umat Nabi gara panjang dan Allah tahu bahwa umat Nabi Muhammad ini tenaganya kada sama lawan umat-umat bahari, kada sama. Jadi Allah jurung Lailatul Qadar untuk mengalahkan amal-amal umat nang bahari. Nah, itulah alasan kenapa diturunkan malam Lailatul Qadar. Satu. Nah, yang kedua, bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Quran diturunkan bulan Ramadan. Nah disebutkan di dalam kitab itu kata ulama, Quran itu ternyata turunnya 2 kali. Saya ingin tahu dulu. Satu
Allah turunkan dari hadrat Allah menuju langit dunia ke Baitul Izzah, itu Allah turunkan sekaligus 30 juz Al-Quran. Ini dari Allah ya, turun ke langit dunia ke Baitul Izzah, diandak Tuhan di situ Quran 30 juz, sekali turun tak habis. Nah, mulai langit dunia ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dibawa oleh malaikat Jibril kurang lebih 23 tahun hanya habis 30 juz. Jadi 2 kali turun. Kadang langsung turun ke Nabi 30 juz ada. Itu gak dikit kan? Karena bila ada kejadian apa kasus di antara sahabat turun ayat. Oh, ada kejadian ini turun ayat. Disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi ayat itu turun karena sembarangan. Ada sebab terjadi apa di zaman Nabi, turun itu ayat. Disebut dengan asbabun nuzul. Lalu ada yang bertakun. Kalau kita yang belajar tauhid, kita kan belajar tauhid yang lumrah aja, nah kitab Sifat 20 Habib Utsman Batawi. Nah, kan kita orang tua tahu lah Sifat 20 Bahari. Nah, di dalam Sifat 20 itu Habib Utsman Batawi ujar Zidin ketika Zidin mengatakan menjelaskan tentang masalah kalam Allah. Kan ada sifat Allah Ta'ala kan wujud, hidam, baqa, mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis, qiyamuhu Ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Nah kan ada kalam. Maka di kitab itu disebutkan bahwa kalam Allah itu ujar ulamanya laisat biharfin wala sautin wala kalimatin wala harakatin wala aw dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara tentang kalam Allah nang hakiki, nang pian kaji di dalam ilmu tauhid, itu kalam Allah nang hurufnya kadada, suaranya kadada, kalimatnya kadada, barisnya kadada, titiknya kadada, bentuknya kadada. Jadi kalau pian bicara tentang i'tiqad keyakinan, ketika kita membicarakan tentang sifat 20 yang berkenaan dengan kalam Allah atau Allah mutakallimun, itu Allah berkata-kata bukan dengan kata-kata yang Allah turunkan ke Nabi Muhammad. Paham ya kok? Jadi nang pian baca nang alif lam mim, itu kalau kita membicarakan tentang kalam Allah nang hakiki, nang sebudur kalam Allah bukan itu. Karena kalau Allah mengeluarkan kalam pakai suara, apa bedanya dengan makhluk? Kan bersuara kan? Suara A, B, C bersuara kan? Jadi mau dipadahkan Tuhan bersuara nang kayak kita, maka di situ marahnya mumatsalatu lil hawadis. Berarti Allah sama dengan makhluk. Apa bedanya? Maka Allah Tuhan itu pasti kada sama. Nah, ternyata dijawab oleh ulama di dalam kitab Fathul Majid. Nah, jadi kadang alifin kayak ini jawab. Kan kalam Allah itu kan kada boleh kan bersuara aja. Quran itu kan ya kalam Allah aja. Ya kan? Marilah kita dengarkannya. Pembacaan kalam ilahi ini tolak adalah marilah kita dengarkan kalam Nabi Muhammad adalah. Pasti kan kalam ilahi disebut kalam ilahi kayak ini. Nah, di dalam kitab itu ternyata dijawab oleh ulama-ulama kita jauh sudah sebelum kita bertakun, sudah dijawab oleh ulama-ulama kita. Nah, harus sudah wajib bahwa kalam Allah itu dua macam. Satu, ada kalam hakiki, nang ini nang kita kaji di tauhid, nang kada huruf, nang ada suara. Ada kalam nang kada hakiki, ngarannya kalam majazi. Nah, ini nang di Quran nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini kalam majazi nih, bukan kalam Allah nang sebujurnya. Cuma artinya maksudnya sama dengan kalam Allah nang hakiki. Kan Allah banyak menurunkan kitab bukan hanya kepada Nabi aja.
Kan Nabi Musa ada kitab Taurat, kan Nabi Zabur ada Nabi Zabur ya maulah Nabi Zabur, kan Nabi Daud kitab Zabur, kan Nabi Isa kitab Injil, dan kan nabi-nabi yang lain Allah turunkan kitab. Cuma itu bukan bahasa Tuhan, tapi itu menterjemah bahasa Allah nang kada buruk nang ada suara. Nah itu jawaban yang paling mudah udah ulama kita. Jadi tetap kalam Allah juga, cuma bukan kalam Allah nang secara hakiki. Nah baik, sudah habis itu masalah tentang turunnya Al-Quran. Nah jadi ulama di sini beda pendapat juga. Kapan turunnya Al-Quran itu? Maka ujar Allah di dalam Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Nah sedangkan kita kebanyakan di Banjar memperingati malam nuzulul Quran itu malam keberapa? Nah 17. Sedangkan Al-Quran turunnya malam Lailatul Qadar. Berarti malam 17 lah Lailatul Qadar. Nih, ayo, ya kan? Kebanyakan di masjid atau di tempat di mana-mana, bila sudah malam 17 memperingati malam nuzulul Quran. Ayo, maka ujar Allah di Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Quran itu di malam Lailatul Qadar. Maka ulama kita menjawab bahwa mudurjat gawian kita nang ulama-ulama mulai bahari itu kada mungkin karena ada alasannya, kada mungkin kada berdalil. Ulama sudah mengatakan memang beda pendapat. Jadi memang benar adanya Al-Quran itu turunnya memang malam 17. Apabila malam 17 itu turun yang di mana? Turun yang mana turunnya Quran ke Baitul Izzah nang malam 17. Paham ya kalau bilang? Nah, sedangkan turun dari langit ke Nabi Muhammad nan itu nang malam Lailatul Qadar. Nah kita kada tahu apabila itu turunnya. Bisa malam 21. Maka sebagian masjid ada kalau di Martapura biasa malam 21. Peringatan nuzulul. Jadi ulang tahun Quran ini dua kali. Ada turun dari Allah ke langit, ada turun dari langit ke Nabi Muhammad. Nah jadi bulan puasa ini adalah ulang tahunnya Al-Quran. Nah, jadi pertanyaan kita, berapa kali khatam sudah Quran sebulan nih? Mulai terbaca aja ada. Quran ini nyaman, mana Quran ini dibaca ya kan? Maka beda dengan kitab lain dari ulama. Kalau kitab Taurat, Zabur, kayak Injil itu selain kitab Quran, kalau dibaca kada ada nilai ibadahnya, kada apa pahala. Tapi beda dengan Quran. Kalau Quran itu kalau dibaca sahurut dia baca, diberi Allah pahala 10 kebaikan. Maka ujar Nabi, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi dia Nabi alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Tapi aku mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi 3 huruf yang baca alif lam mim itu dapat 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang para salafus salih bila sudah masuk bulan puasa, mereka berlomba-lomba membanyakan makan Quran. Kita membanyakan makan bulan puasa. Antik juga. Maka bulan puasa ini kan ganjil juga. Di luar puasa, misalnya lah, di luar puasa, misalnya pengeluaran sebulan anggaplah 1.500.000. Nah, harusnya bulan puasa tuh sedikit lagi pengeluaran karena makan 2 kalinya. Sahur lawan bukan, tapi anehnya bulan puasa pengeluaran banyak. Aneh juga, maka makan 2 kalinya. Sahur lawan harus akan berkurang. Allah. Amun makan diniatkan untuk ibadah bagus. Maka bulan puasa ini lah ya Allah hanya turun 10 langkah. Pais lah ada. Orang mau uber pokoknya lah. Maka nukar terus, nukar banyu ya dari warna hijau sampai hampang ada. Ini turun. Wah.
Allah kita ya Allah. Dan panjang umur saudara kita lah. Quran yang luar biasa. Imam Abu Hanifah, nah kalau lihat di dalam Manaqib Sidin, Al-Imam Abu Hanifah itu hampir mungkin kadang-kadang orang kayak Sidin bilang untuk saat inilah. Sidin itu kalau sudah bulan puasa, wa kana yaqra'ul Qur'ana fi kulli rak'atin bil lail. Setiap satu rakaat Sidin tahajud qiyamul lail di bulan puasa, Sidin membaca sahatam Quran serakaat. Serakaat sahatam, kalau lebih nomor serakaat sahatam. Karena semalaman sahatam kada satu rakaat. Berarti paling minimal kan tahajud itu berapa rakaat? 2 rakaat. Berarti 2 rakaat berapa kali hatam? 2 kali hatam. Makanya Imam Abu Hanifah itu malam Sidin kalau Ramadan 60 kali hatam. Kita ini hatam bawa makan aja ya. Allah luar biasa Imam Abu Hanifah itu. Kita ini kalau membaca gini syukur alhamdulillah. Sampai berdubu Quran, hilang Quran. Mana Quran mana sini dan kada lagi kan. Ini padahal puasa aja hanya dibuka. Hati-hati, Quran itu bisa melaknat dan ampunnya. Bisa buka juga ya. Hati-hati kan lah. Insyaallah. Ada kerasaan. Tanggal 7 lah. Lu berikan waktu sedikit lah. Asal bubuhan pian kalau ada nang bertakon apa. Karena ini hari terakhir bagi kita nih. Mudahan panjang umur kita pulang berdataan, amin ya Allah. Ulunnya nang terakhir guru-guru lain ada aja, banyak aja. Adakah? Silakan. Mungkin ulun bertakon dah. Sang hajolun di mana-mana kalau kuliah subuh nih, ulun berikan waktu lah kalau ada apa hukum apa yang apa ranai. Adakah? Habis. What? Nah, okay. Untuk Lailatul Qadar itu memang dianjurkan malam ganjil dan Nabi pun menyebutkan memang di malam-malam ganjil memang yang lebih besar turunnya Lailatul Qadar itu memang malam ganjil. Tapi kadang mustahil malam genap turun kepada Allah. Kadang kali-kali karena kita inilah karena kita ini menentukan Ramadan itu kada pasti. Ayo. Sedangkan hukum Allah kan pasti kan? Kita kan menentukan Ramadan kan hanya dengan ilmu kita. Ilmu kita ini kan karena pastinya. Mungkin bagi kita genap, tapi bagi Allah ganjil, turun yang Lailatul Qadar. Paham Nabi Allah? Nah, makanya Nabi menganjurkan 10 terakhir mulai malam 21, 22 sampai akhir jangan beampihan tahajud qiyamul lail di malam Ramadan selesai. Paham lah? Nah, ya sudah. Sudah kelas. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi karena buat ini pertanyaan ini masalahnya adalah sangat penting ya kan. Ulun-ulun pejabat begini kalau diberi amanah itu ada aturan yang sepakat, maksudnya itu sumpah bukan itu sesuai dan sepakat junjung tinggi kan sedang ada juga. Nah jadi pertanyaan dari Al-Quran ini apa itu sebabnya apa maksudnya melanggar daripada isi kandungan Al-Quran yang Al-Quran menyebut innallaha ma'as-sabirin sesungguhnya Allah yang sabar ternyata bukan sabar. Yang kedua Allah menyebut jangan mencuri ternyata mencuri yang apa proses mestinya. Nah ini Al-Quran ada di atas kepala yang kepala itu sumpah. Ini bukan anak-anak itu awal-awal apa menurut awal
Jadi hukumannya siksaan Allah Ta'ala di dunia ini juga siksa Tuhan apa-apa yang siksaan. Pada bicara siksanya itu yang menimbang Tuhan karena melanggar daripada siksa Tuhan yang separah tadi. Tolong kita jelaskan sejelas-jelasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan sejenis bagi seseorang yang jangan bersumpah Al-Quran. Kalau saya bersumpahan Al-Quran karena apa? Jangan masalah bersumpah lah. Jangan kita kada bicara bersumpah kita baca Quran aja, bacanya kada usah bersumpah. Saya bersumpah kada usah bersumpah. Pian baca Quran. Di Quran itu apa? Wala tamshi fil ardi maraha innaka la takhriqal arda wa la tablughal jibala tula. Ujar Allah, janganlah engkau berjalan di bumiku dalam keadaan sombong. Baca aja nah, baca aja. Wala tamshi fil ardi maraha. Membaca pada halinya. Tapi ketika membaca itu bisa timbul di dalam hati rasa sombong, maka dilaknat oleh Allah. Maka ujar Allah, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Ujar Allah, besar laknat kepada seseorang yang menyampaikan sesuatu yang tidak digawinya. Ini mengatakan jangan berjalan sombong, tapi inianya sombong. Apalagi mau bersumpah. Ingin membaca aja kita membaca. Wala taqrabuz zina, biar hafal Quran. Kan farubbata qari'il Quran wal Quran yal'anuh, ujar Rasulullah. Berapa banyak orang yang membaca Quran bahkan hafal 30 juz, akan tetapi Quran justru melaknat orang yang menghafal Al-Quran itu. Maka bahaya. Nah, adapun terkait tentang siksaan-siksaan orang-orang yang melanggar sumpah, nah itu terserah Tuhan. Hukumannya nih, kan terserah Allah Ta'ala. Nah, adapun hukuman-hukuman kalau nang secara umumnya, yang lihat di dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahr, nang jelas alam hancur habisnya. Terjadi gempa bumi, terjadi banjir, terjadi tsunami. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, karena maksiat dan dosa manusia sendiri. Dosa itu banyak, diantaranya melanggar sumpah dengan Allah. Makanya berat kalau jadi pejabat. Bahari dia sahabat betunjulan jadi khalifah, harus kali-kali. Betunjul itu bukan ikam aja, aku indah. Wah ini kada betunjulan kada bersuruhan Allah. Aku aja. Membahari di zaman Nabi ketika Nabi hendak meninggal karena waninya. Sayyidina Ali ketika meninggal Sayyidina Utsman boleh ke rumah karena wani ditunjuk jadi khalifah. Wah berat khalifah ini. Ulun disuruh ulang jadi presiden. Misalnya kalau saya presiden kan wali kota ya disuruh yang guru hakunlah jadi wali kota. Dulu jangan jadi wali kota, jadi wali anak aja udah beres sih. Jadi wali kota lo ulun deh. Cuma bagus saja bila ada orang jadi pejabat. Karena apa baik sangka kita. Kan wah ini banyak aja guru-guruan, banyak aja habaib yang masuk ke dalam dunia politik. Barangkali aja guru kami, kalau ada orang-orang seperti para alim ulama atau para habaib yang mereka memiliki ilmu masuk ke dalam dunia, barangkali mereka menjadi gula di dalam kopi aja guru ulun macam itu. Artinya kan dunia politik itu kan sudah keras. Nah, barang ada yang memanusiakan sedikit. Nah, macam itu. Bahari waktu almarhum Guru Khalilur Rahman, guru kami waktu jadi bupati di Martapura Kabupaten Banjar, sidin itu kada kawan melihat di dalam kantor tuh bebinian nang kada berjilbab di mana sidin. Sidin. Karena sidin memang basic tuan guru.
Jadi bagus saja. Kalau ya kena pian jadi bupati kalau bagus saja. Apa? Maka bila orang menjabat sesuatu adil sidin, maka orang itu dijamin surga oleh Allah Ta'ala. Jadi orang pejabat itu kalau adil lah, sembahyangnya aja mengalahkan pian 70 kali sembahyang. Bila adil bang, bila kada adil setengah awak ke dalam neraka sudah bandak. Macam itu orang yang bersumpah Al-Quran. Allah. Cuma Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ujar sidin jangan wani-wani bersumpah. Hatta dalam keadaan benar Imam Syafi'i jangan bersumpah. Imam Syafi'i pun berucap, ulun kata Imam Asy-Syafi'i, seumur hidup, mulai hidup sampai ke mati, Imam Asy-Syafi'i kada pernah bersumpah seumur hidup. Walau dia aku benar. Karena apa? Karena membawa ngaran Tuhan dalam urusan dunia kita. Tahu saya dibawa. Imam Asy-Syafi'i luar biasa imam kita. Naurun nasa, mudahan kau menjawab pertanyaan. Maka kita doakan bubuhan pejabat-pejabat kita ini mudahan diberikan amanah, diberikan sifat adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Habis sudahlah. Habiskan lah ya. Allah. Nah, sampai sini dulu ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf dunia wal akhirah. Kalau ada perkataan, tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa lana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.